Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya yang dicintai Allah, ada seorang alim ulama ditanya oleh salah satu muridnya, kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan? Bagaimana anda engkau wahai sang guru, ya, ketika yastaqbil itu artinya apa itu? Memasuki bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan. Lalu dia menjawab, kunna ya, makanal wahid minna yastaqbil Ramadan wa fi qalbi hikdun alal muslim. Kami adalah orang-orang yang ketika menyambut bulan Ramadan maka tidak ada rasa sakit hati kami kepada sesama muslim gitu. Inilah rata-rata ulama dahulu seperti itu, bahwa mereka menyambut Ramadan dalam kondisi hatinya itu bersih. Bulan suci artinya bahwa mensucikan dirinya. Satu hal yang perlu kita sucikan adalah melawan ego kita dalam diri kita masing-masing. Melawan ego di dalam diri. Ada dua kasus yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kasus pada masa Rasulullah sebelum wafat. Beberapa hari sebelum wafat, Rasulullah memang sakit, 14 hari sakit. Dari 14 hari sakit itu 2 hari tidak bisa sholat jamaah, karena gak mungkin, jatuh Rasulullah ya. Jadi 14 hari sakit, 2 hari saja yang tidak bisa ke sholat jamaah. Kalau kita beda Pak ya. Kita ini ya bedalah ya. Intinya bahwa semangat jamaahnya luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika lalu beberapa hari saja sebelum wafatnya itu naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat sekalian, kalau ada di antara kalian yang merasa pernah tersakiti oleh saya, maka maafkanlah. Jika ada di antara kalian yang ingin kisos karena disakiti ya, kisos, silakan untuk melakukan kisosnya gitu. Ternyata tanpa diketahui gitu ya, ada seorang sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, dulu engkau pernah menyakiti aku. Sahabat itu adalah Ukasha. Kaget juga nih orang-orang kan, para sahabat itu, loh, Ukasha ada apa ini? Ya Rasulullah, dulu engkau pernah memukul aku pakai cambuk gitu. Dan aku ingin apa itu? Ya kisos lah, gampangannya begitu ya. Maka Rasulullah kemudian siap menyuruh salah satu sahabatnya, ambil cambuk saya. Diambilkan cambuknya Pak, dikasihkan kepada Ukasha ya. Sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku siap jadi gantinya, demi Allah, bi abi wa ummi. Itu sumpahnya orang Arab kalau sudah betul-betul sangat-sangat dalam, itu kata-kata bi abi wa ummi, demi ibu dan ayahku, aku siap menjadi penggantinya ya Rasulullah gitu. Kata Rasulullah, enggak, sudah, minggir. Umar juga sama, ya Rasulullah, demi Allah, aku siap diriku dikisas oleh Ukasha gitu. Rasulullah mengatakan, enggak, minggir gitu. Jadi para sahabat disuruh minggir, jemaah sekalian. Akhirnya apa jemaah sekalian? Ukasha mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu engkau tidak memakai, waktu itu aku sedang tidak pakai baju saat terkena cambukmu. Maka Rasulullah dalam keadaan sakit itu, kepalanya kan diikat waktu itu ya,
Lalu kemudian jaketnya itu, baju tebalnya dilepas. Ya Rasulullah, punggung Pak. Sehingga Rasulullah memberikan punggungnya kepada Ukasha. Begitu siap untuk dikisos gitu ya, untuk dicambuk oleh Ukasha. Ini hanya beberapa hari sebelum meninggal dunia ini ya, kurang lebih 5 hari atau 4 hari ya. Maka Ukasha ketika itu langsung melempar cambuknya dan memeluk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis, ya Rasulullah, demi Allah aku sudah melupakan itu sebenarnya, dan sesungguhnya aku ingin kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Begitu. Maka disitulah mungkin kemudian sabda Rasulullah, barang siapa yang kulitnya pernah menyentuh kulitku maka haram bagi neraka untuk menyentuhnya. Begitu tahu bahwasanya menyentuh kulit Rasulullah itu punya sebuah ya fadilah gitu, maka para sahabat juga pada memeluk diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa jemaah sekalian? Rasulullah sebegitunya orang ya, orang nomor 1 di antara kaum muslimin ketika itu tetap minta maaf kepada para sahabat. Minta maaf Pak. Ini kan melawan ego. Biasanya kan kalau egonya tinggi Pak, kalau meskipun salah nggak mau ngakui salah gitu ya. Maunya benar terus, padahal dia salah, ya diem aja dia gitu. Karena egonya tinggi dan nggak boleh disalahkan oleh yang lain. Ini Rasulullah jemaah sekalian, dia minta maaf kepada para sahabat. Padahal orang yang betul-betul sangat cintanya pada kita gitu ya, pada umatnya, melebihi cintanya ibu pada anak. Nah dicatat ya, satu-satunya orang yang cintanya pada kita melebihi cintanya ibu pada diri kita adalah Rasulullah SAW. Mengapa? Karena cinta ibu pada kita adalah di dunia, sementara Rasulullah cinta pada umatnya dunia sampai akhirat jemaah sekalian. Di akhirat nanti itu Rasulullah sibuk mencari umatnya, mana umatku, mana umatku. Oh itu umatku ya Allah, maka selamatkanlah dia. Itu umatku ya Allah, maka kasihanilah ia. Itu umatku ya Allah, maka ampunilah ia. Sibuk Rasulullah itu. Padahal sesama kita nanti di akhirat kita ya kenal tetapi tidak mau tahu dengan yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nah gitu ya, sampai ayah dan ibunya gitu ya, ya nggak bisa care Pak jemaah sama sekali. Meskipun liang lahatnya itu berdampingan suami istri jemaah sekalian, ketika nanti bangkit di akhirat ya tahu sih, tapi sudah nggak terfikir gitu ya, apapun kepada siapapun, kepada anaknya, kepada kakaknya, kepada siapapun. Yafirrul mar'u min akhi, nah kan gitu. Wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya juga sudah tidak bisa apa-apa sudah. Di akhirat nanti itu mereka saling meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena likulli imri'in minhum sya'nun yughni, karena masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Gitu. Hanya satu, yaitu siapa yang selalu care pada kita, belilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang segitunya ternyata masih minta maaf kepada para sahabat, kepada murid-muridnya. Kalau jadi Pak Guru ya jangan lupa minta maaf pada muridnya ya. Jadi dosen minta maaf pada mahasiswanya. Ini adalah Rasulullah ya, minta maaf dan siap dikisos, bayangkan ya. Kasus yang pertama. Kasus kedua adalah kasus Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair. Muawiyah ini adalah seorang gubernur di Syam. Syam itu wilayah Palestina, Syria dan sebagainya. Mempunyai kebunnya berdampingan dengan miliknya Abdullah bin Zubair. Dan masing-masing punya penjaga. Suatu ketika Abdullah bin Zubair tanya, kenapa kok hasil buahnya kok tidak seperti biasanya? Penjagamanya lapor, iya karena beberapa buah kita diambil oleh penjaga kebun sebelah gitu. Siapa itu? Yaitu miliknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Wah gitu ya, ini marah ini. Abdullah bin Zubair waktu itu merasa kecewa
Oh, kok ngambil punya kita gitu ya. Bikin surat akhirnya kepada Muawiyah, ila Muawiyah, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya ibna akilatil akbad. Ya. Saking marahnya Abdullah bin Zubair karena hasil buahnya diambil oleh penjaga daripada Muawiyah itu, maka buat surat yang di awalnya tulisannya adalah ya ibna akilatil akbad, wahai anak dari wanita yang pernah memakan hati jantungnya Hamzah. Gitu. Ibunya Muawiyah itu adalah Hindun yang dulunya pernah memakan ya hati Hamzah ya bin Abdul Muttalib waktu peristiwa Uhud. Ya, masih ingat ya peristiwa itu. Maka dia sebutkan itu, ya ibna akilatil akbad. Muawiyah sendiri ketika mendapatkan surat itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Kenapa ibu saya masih diseret-seret? Artinya masih disangkut pautkan. Kan itu masa lalu. Masa lalu ketika peristiwa Uhud. Sementara ibu kan sudah masuk Islam ketika Fatu Makkah. Gitu. Masuk Islam. Ibunya Muawiyah sudah masuk Islam. Jamaah sekalian. Ya Allah. Tetapi Muawiyah ini memang luar biasa mentalitasnya luar biasa, bisa mengendalikan diri. Lalu disebutkan di situ tentang masalah kebun ya, semuanya diceritakan semuanya. Maka Muawiyah membalas surat itu dengan permintaan maaf. Dan suratnya itu tahu nggak pertama kalinya itu Bismillahirrahmanirrahim, setelah salam ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibna dzatin nitaqaini wa ibna hariri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tadinya Muawiyah diejek karena ibunya adalah pemakan hatinya Hamzah, maka Muawiyah membalasnya dengan kata-kata ya ibna zatin nitaqaini, wahai anak dari wanita yang memiliki dua selendang di surga, dan anak dari laki-laki yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya Abdullah bin Zubair ini adalah Zubair bin Awam, menjadi tameng Nabi ketika dalam peristiwa Uhud. Ketika diserbu, dia jadi tamengnya itu. Dan bapaknya Abdullah bin Zubair ini, yaitu Zubair bin Awam, itu satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Ibunya mendapatkan gelar Dzatun Nitaqaini, memiliki dua selendang yang nanti di surga ya, akan diberikan itu. Kenapa? Karena merobek selendangnya pada saat Rasulullah dalam peristiwa hijrah ke Madinah. Ya, itu ibunya Abdullah bin Zubair. Jadi yang tadinya itu celaan gitu ya, dibalas dengan pujian kepada Abdullah bin Zubair. Dan isinya minta maaf dan sebagainya gitu ya. Luar biasa. Begitu dapat balasan itu jamaah sekalian, Abdullah bin Zubair pada hari itu, hari ketika dia dapat surat, langsung berangkat ke Syam, ingin menemui Muawiyah untuk minta maaf. Karena surat pertamanya dulu kan agak meledek gitu ya, menghina kan, ada kesan bahwa merendahkan begitu. Sementara Muawiyah membalasnya dengan pujian gitu. Ya Allah, itulah para sahabat, kalau ada masalah mereka cepat recovery, mereka ingin cepat kembali gitu ya, ingin selesai gitu. Hari itu juga berangkat ke Syam. Padahal Anda tahu Syam, Madinah ke Syam itu jauh Pak. Naik mobil aja, waduh, naik kuda aja 1 pekan. Kuda Pak ya, itu era kuda loh itu, eranya kuda waktu itu. Nggak ada AC-nya ya kan ya. Kalau naik mobil bisa seharian lebih ya. Karena jauh jaraknya antara Madinah ke Syam. Masalah muslimin rahimakumullah, ketika sampai di Syam itu disambut oleh Muawiyah dengan luar biasa. Semuanya disiapkan serba leks, karena demi untuk menghormati anak daripada Zubair bin Awam. Apalagi Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu sahabat, sehingga betul-betul diservis. Kalau ada hotel, lebih hotel bintang 5 lah kira-kira begitu ya. Intinya adalah semuanya disiapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu disitulah maka Abdullah bin Zubair meminta maaf. Saya minta maaf
kata-kata saya terlalu kasar, menyinggung perasaan Anda, dengan mengucapkan ya ibna akilatil akbar gitu. Dan demi untuk supaya saya minta maaf pada Anda, maka saya hibahkan kebun saya kepada Anda gitu. Jadi ada kesungguhan meminta maaf gitu ya, lalu disertai dengan kesungguhan dalam minta maaf itu. Tidak sekedar WA, mohon maaf lahir batin Idul Fitri ya, nggak begitu ya. Nggak perlu nunggu nanti, itu hari itu juga berangkat. Artinya apa? Minta maaf itu spontan jamaah sekalian. Urusan-urusan akhirat mereka selalu dahulukan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga bab masalah akhirat selalu dinomorsatukan. Tidak ingin ada masalah, langsung berangkat dan memberikan kebunnya gitu. Ya Allah, Muawiyah tadi sudah minta maaf, dia juga minta maaf jadinya. Sama-sama minta maaf gitu. Itulah para sahabat ya. Maaf mereka itu lebar. Ya, mereka itu lebar. Jadi fa'fu anhum wasfah. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah Anda gitu. Lapang dada itu artinya pemaaf. Sebesar apapun saudara kita itu berbuat salah, kita maafkan. Sama seperti anak kita berbuat salah, ya sudahlah. Kira-kira begitulah. Maka jemaah sekalian, ini Ramadan. Waktunya kita selalu banyak memberikan maaf kepada saudara kita, biar hati kita plong, ya, hati kita bebas sudah, enak. Karena apa? Kita sudah maafkan. Tetangga kita yang resek gitu ya, sudah kita maafkan. Kalau ketemu itu enak sama kita itu. Kitanya enak. Kalau dia nggak maafin kita, wah, pasti pusing itu, ya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita tidak memiliki sifat maaf, pasti akan pusing kepala kita, pasti akan gelisah, pasti akan kecewa dalam hidup ini. Maka paling enak ya lepas gitu, maafkan. Allah Maha tahu, dan pahala itu pasti akan Allah berikan. Allah Maha adil, pasti akan memberikan sebuah keadilan pada kita semua, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Mari kita saling maafkan. Semoga manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.